kita memang mewaspadai. Karena kita tidak mau terjadi seperti perjalanan pemerintahan yang sudah berjalan 2 periode. Pemerintahan itu juga didukung oleh partai tersebut, yaitu partai PDI. Nah, kita bukan anti PDI, tidak. Tapi dalam arti kata, kita tidak mau, kita salah pilih. Oke. Ya, salah pilih dalam arti kata, sudah kita ini dirugikan di dalam Pilpres 2019 dan berikutnya 2024, dan kami tidak mau dirugikan lagi di Pilkada 2024. Nah, disitulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ya. Makanya salah satu dari Tripilar sudah membuka diri. Ya. Ya, bukan kita menawarkan atau kita ingin ikut dan lain sebagainya, tidak. Ya. Tapi dari FPI memang dihubungi, didatangi, dimintakan dukungannya. Dilakukan diskusi-diskusi oleh beberapa teman-teman dan akhirnya adalah satu kesepakatan. Kalau mau minta dukungan, kami minta ada penandatanganan fakta integritas. Oke. Nah, dan itu pun dipelajari oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh si kandidat paslon ini tadi. Nah, akhirnya ditandatanganilah fakta integritas. Nah, disitulah mulai kita melihat ini lebih punya keseriusan dalam arti kata. Sorry, fakta integritas itu saya juga baca, tapi saya nggak tahu isinya apa. Ya. Bisa di-spill? Aduh, saya tidak. Yang jelas satu yang paling poin itu adalah bersedia menjual saham DKI di dalam perusahaan pabrik bir alkohol. Oke. Nah, itu. Ya. Itu yang dulu waktu zaman Gubernur Anies selalu langkah itu dihambat oleh ketua DPRD-nya yang saya dengar. Yang saya dengar ya. Ya, itu dari saya dengar ketua langsung DPRD yang dari PDIP. Dari PDIP. Kita ngomong apa adanya apa adanya. Ya kan, kita bukan menuduh, bukan menyebarkan fitnah. Dan itu pun saya dengar saat itu dari gubernur juga, ya kan. Nah, disinilah yang jadi pertanyaan. Nah, kalau sekarang dulu gubernurnya didukung oleh salah satu partai yang sejalan dengan kita, yaitu PKS. Ya. Ketua DPRD-nya dari PDI. Ya. Banyak program-program yang terhambat dalam arti kata yang banyak yang berkepihakan kepada rakyat, umat dan lain sebagainya lah ya. Nah, sekarang kok jadi aneh. Kok malah gubernurnya mau salah satu wakilnya dari PKS yang istilahnya akan melakukan perubahan-perubahan, pembenahan-pembenahan, dan kebetulan si ketua DPRD-nya adalah dari PKS, kok malah ada orang yang malah mau menjagokan calon yang berangkat dari partai PDI. Nah, ini kan akan jadi kontraproduktif dengan yang lalu gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke. Iya kan? Nah, jadi terus mau dibawa kemana? Kan akhirnya nantinya tidak akan berjalan seluruh program-program yang akan dijalankan oleh Gubernur DKI. Jadi ya teman-teman melihat bagaimana agar program-program dan janji-janji dari Gubernur, dari paslon ini nanti bisa terrealisasi. Ya satu-satunya jalan mesti sinkron dengan ketua DPRD-nya. Antara ketua DPRD dengan gubernurnya. Nah, kalau ketua DPRD-nya berseberangan jauh dengan gubernurnya, ya akan terhambat semua program-programnya. Ini merugikan masyarakat, khususnya ya kita sebagai warga DKI, gitu. Nah, walaupun ya kita tahu lah ya, namanya sudah mulai dibilang dikaji, tapi kalau saya kok merasa ya tetap aja DKI orang apa? Kalau nggak salah belum resmi atau bagaimana lah yang saya tahu. Konon kata ada yang bilang sampai 2 periode pun saya tidak akan memindahkan ibu kota, kata Prabowo. Kata Prabowo. Nah, Prabowo saat ini presiden kita kan begitu. Nah, masa kita nggak mau dengerin presiden? Nanti dianggap presidennya Jokowi kita nggak mau dengerin, presiden Prabowo kita nggak mau dengerin. Tidak juga, kita ini juga kepingin memberikan support kepada pemimpin yang sedang benar-benar mau berbuat bagi negara dan bangsa. Itu, Prof. Oke. Saya kan dengan bangganya mengatakan dilema Yusuf Martak ya, antara Anies atau HRS ya. Tapi kalau dilihat penjelasan singkat, kelihatannya tidak ada keraguan ya bagi GNPF Ulama terutama ya untuk mendukung pasangan nomor 1 ya. Atau bagaimana? Saya tadi tidak menangkap bahwa ada dilema, tetapi tidak juga ada ketegasan secara proaktif untuk mendukung. Gimana? Gini,
Ketegangan masih terus terasa di udara, memenuhi keheningan malam yang semakin larut. Tak ada yang mengalah dan belum ada pemenang di antara Tegasan secara proaktif untuk mendukung. Gimana? Gini, saya mau mencoba. Saya ini lagi blank, mewakili dilema banyak orang gitu ya. Karena itu silakan saja dieksplor. Karena gini, paling gampang, paling tegasnya adalah Syekh Yusuf adalah kemarin co-kapten Anies, pasangan Anies Mohaimin, kalau tidak salah. Yeah. Kemudian tetapi ketua GNPF Ulama yang afiliatif tentunya dengan IBHRS, ya kan? Yeah. Nah, IBHRS memang tidak perintah langsung untuk mendukung salah satu pasangan calon, tapi menyerahkannya pada DPD DKI. Yeah. Tapi DPD DKI FPI sudah menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil Suswono. Yeah. Apakah GNPF Ulama ridho juga? Itu apa tegasnya begitu? Silakan dieksplor. Ya. Jadi begini, Prof. Ya. Kalau kita mau bicara, kita bicaranya dari tahun 2017. Oke, silakan. Ya, dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Oke. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik ansih. Dari 2016 ya. Dari 2016. Ya. Bukan, kita berdarah-darah di jalan ya, berjuang habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu. Ya. Nah, itulah berangkat berikutnya di tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 walaupun Anies di situ tidak masuk dalam kontestasi Pilpres, tapi kita memang serombongan dalam saat itu dalam arti kata. Nah, baru masuklah 2024. Nah, sekarang di dalam pilkada kita juga sama. Saya coba mau memisahkan antara FPI yang sudah secara terang gamblang mendukung, nah, dan saya sebagai ketua umum GNPF. Saya pun masih mungkin posisinya masih sama lah dengan Bung Refli. Oh, masih 50-50 ya. Iya. Oke. Tapi ini bisa juga diartikan kemarin. Oke. Nah, tapi karena saya lihat ada manuver-manuver yang seolah-olah ada kalau saya mau secara gamblang nanti kalau saya nggak samar-samar, Bung Refli pasti langsung menjelaskan nama. Mendingan saya jelaskan. Iya. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Kalau Aniesnya sendiri so far belum pernah ngomong. Betul. Tetapi jubirnya sudah ngomong seperti Syahrin Hamid gitu ya. Syahrin Hamid. Dan kemudian orang-orang dekatnya hadir dalam ada pertukaran baju. Ya gitu. Antara pro Ahok, Ahoker lah ya. Ya. Dua. Yang ketiga juga ada tokoh-tokoh deharnya. Nah, ini buat saya nggak ada masalah. Ya, silahkan saja. Pilihan boleh-boleh saja. Cuma menjadikan pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Loh, pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita. Itu bukan perjuangan politik ansih. Iya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi. Persamaannya kan di situ, Prof. Nah, kalau berbicara politik, sudah banyak contohnya. Hampir partai semua meninggalkan. Dan hampir semua orang-orang politik menghambat semua. Ya. Nah, disinilah yang menjadikan satu pertimbangan. Memang saya belum pernah ada komunikasi dengan beliau. Nah, saya akan mulai mengkhawatirkan. Nah, kenapa? Apa maksud saya mengkhawatirkan? Saya tidak mau apa yang didukung oleh komunitas atau oleh teman seperjuangan saya, oleh EPI, ini nanti akan sia-sia. Nah, disinilah pertimbangan saya akan all out atau tidak. Nah, tapi saya mau juga meluruskan Habib Rizik secara spesifik tidak pernah mengarahkan. Dia hanya menghimbau, jangan menyerang. Orang yang sedang salah bicara, jangan menyerang, jangan ini. Tapi hambat, jangan biarkan. Yang namanya partai yang selama 10 tahun hidup bersama rezim oligarki, kok tiba-tiba belakangan mau jadi orang yang seolah-olah atau organisasi yang seolah-olah tidak punya salah dan tidak punya dosa. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Dalam arti kata kita dalam kapasitas mewaspadai. Boleh-boleh saja ya. Nah, inilah yang menjadikan satu pertimbangan, Prof. Itu, Prof.
Belum jelas juga. Belum jelas. Oke, Step by step. step by step. Arahnya sudah jelas, Gitu tapi ya? belum jelas. Jadi kemarin tuh saya bikin judul apa ya yang kemudian orang kemudian salah. Oh ini, kita agak zigzag sedikit biar menarik nih, tambah menarik. No problem. Jadi Bravo 5 itu relawan yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ya. Dulu Bravo 5 itu pernah ada Jenderal Farul Rozi. Farul Rozi. Tapi sekarang nggak lagi dia. Nggak lagi. Not Ya. anymore. Bravo 4 sekarang berarti. Ya. Dia melabuhkan dukungannya kepada Pramono Prano juga. Bagi saya ini menarik. Karena kita tahu bahwa Luhut masih menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan juga orang Jokowi. Kok Pramono Rano? Padahal Kim Plus adalah perpaduan antara Prabowo dan Jokowi yang diinisiasi oleh Dasko kan. Kira-kira begitu. Pertanyaannya Prof, udah plus apa masih Kim biasa? Ini Kok Nasdemnya enggak, PKS-nya enggak dapat jatah? ya ini Berarti- pura-pura Kim Plus lah. Walaupun tidak plus tapi Kim tetap koalisi pemerintahan Iya, kan. iya, iya. Nah, saya tiba-tiba berpikir kok ini tambah menarik ya kalau dari di satu sisi. Lalu saya mengatakan ini kita ini dewasa kan. Ternyata cara berpikir FPI dan cara berpikir Luhut itu sama. Arah dukungannya sama. Walaupun tentu satu ke satu ya kan, satunya ke tiga. Kita bilang 1 dan 3, 2 kita faktor yang netral lah lagi. Nah, kenapa? Kelihatannya LBP ideologis juga dia. Sepertinya dia nggak mau daripada patuh sama kalau harus memilih PKS untuk mematuhi Prabowo atau Jokowi, dia nggak mau. Itu kesan saya. Ya. Ini analisis saya kan. Ya. FPI juga begitu. Walaupun Ridwan Kamil berasal dari kartel politik dan lain sebagainya, tetapi dia bisa diharapkan lebih pro Islam ketimbang Prano yang berasal dari PDIP. Ya kan? Kita kan ini percakapan orang dewasa ya. Jadi artinya Luhut mendukung Pram kan? Iya. Iya. Artinya dia mendukung Pram kan harusnya mendukung pilihannya Jokowi Prabowo kan? Betul. Seharusnya Kim kan dia kan? Betul. Nah, artinya dia ideologis juga gitu loh. Nah, dalam konteks ini FPI juga agak bingung juga dia. Anti Jokowi tapi dia pilihan Jokowi Prabowo. Makanya saya bilang dilema tuh di situ. Silakan ditajam-tajamkan lagi. Setajam pisau silet. Jadi ya. gini Prof, sedikit agak terbuka. Ya. Ya mudah-mudahan nggak salah tafsir. Jangan bilang kita ini arogan atau sok tahu enggak lah. Ya. Kita ini nggak naif-naif banget lah. Kita ngerti lah. Ya. Iya kan, gaya-gaya yang dilakukan oleh Luhut. Ya. Selalu dia mencoba berselancar. Ya. Ya pasti konsepnya menjelaskan. Berarti kan komandannya atau rajanya pasti tahu. Ya. Iya kan, memang itulah yang menjadi pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Karena saya mendengar mereka juga ke kanan dan ke kiri. Nah, tapi bagaimanapun tentang pilihan ideologisnya dia benar. Iya. Setuju. Maka itulah yang saya sesalkan, yang mengejutkan saya. Kenapa Anies kok bergeser dari ideologis kok malah menjadi ikut-ikutan dalam pertarungan yang istilahnya sifatnya politik angsi gitu aja. Iya, iya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Nah, FPI nggak bingung juga, Bro. Iya. Kalau FPI saya anggap sudah benar. Karena apa? Memang ya tidak ada selalu hitam putih. Oke. Nah, dia selalu mengedepankan perjuangan yang keterkaitan dengan FPI Front Persaudaraan Islam. Jadi nggak perlu lagi diragukan. Jadi itu lebih menjadikan satu dasar kemana langkah mereka. Kalah menang nomor 2, saya tahu persis FPI itu. Berhasil itu adalah Allah yang menentukan. Tapi jangan keluar dari jalur perjuangan. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Orang-orang yang tadinya sudah satu perahu, satu kapal dengan kita, terus tiba-tiba merasa sudah punya nama atau mungkin menjadi rujukan dan lain sebagainya, terus mengambil keputusan-keputusan yang nanti merugikan dirinya sendiri. Ya apakah sekarang atau nanti di 2029, ini menjadi satu catatan. Makanya waktu kemarin itu sebelum putusan pendaftaran, penutupan pendaftaran kan ada isu-isu bahwa Anies mau didukung oleh PDI di Jakarta, terus hari nggak jadi mau didukung di Jawa Barat oleh PDI, bahkan sempat komunikasi dan saya. Jadi menurut saya tidak didukungnya Anies oleh PDIP itu malah bagus.
Bukan bagus, nggak ada lah itu, Prof. Oke. Itu PHP aja. Oh, PHP, oke. Iya, bahkan saya waktu dikomunikasi sama Pak Anies, ya alhamdulillah dia menghormati, dia nanya sama saya jawab, Pak Anies, jangan sampai terjebak 2 kali. Kalau PDI mau dukung Pak Anies, itu bukan di Jawa Barat, dukung dong di DKI yang resmi, deklarasi. Ya. Nah kalau sekarang sudah last minute, Pak dia mau menjanjikan mau mendukung di Jawa Barat. Iya, kalau nanti di dalam malam ini, hari terakhir itu, Prof. Malam ini tiba-tiba nanti batal mendukung Anda tamat habis. Ya. Dan alhamdulillah dia ikutin omongan saya. Ini kan saya nggak mungkin bohong, saya ngomong di sini. Yang Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Bahkan saya melihat ada video yang mana di situ beberapa timnya atau orang-orang ring satunya yang sudah di dalam kereta menuju Jabar, Bandung. Nah, itu kan menjadi mengeri sekali gitu loh. Saya tidak mau orang yang punya potensi dan orang yang masih kita harapkan di 2029 ini salah dalam menentukan sikap. Tapi alhamdulillah dengan hati yang tulus, dengan pertimbangan dia menyatakan jadi resikonya berat Pak Yusuf ya. Berat saya bilang Pak Anies. Kalau sampai antum salah. Ya belum, itu pun belum masih keputusan menang kalah. Ini saya bacakan biar kita tambah bingung dan penonton tambah bingung juga. Ya, memang judulnya perlu membingungkan. Iya. Berkemeja putih, Jokowi bertemu Ridwan Kamil dan relawan di Jakpus. Jadi kemarin Jokowi kampanye buat Ahmad Lutfi. Jadi kemarin Jokowi kampanye buat Ahmad Lutfi. Lempar-lempar kaos. Rupanya sekarang sudah di Jakarta pula dia untuk mendukung Ridwan Kamil. Di Menteng, di jalan apalah di Menteng ya. Saya membayangkan kalau seandainya nanti FPI turun, bisa bareng dia. Lain bro. Oh lain. Coba dieksplor lagi ya, biar tambah pusing kita. Ya, okay. Memang satu hari ini tadi saya banyak sekali dapat WA pertanyaan, bahkan saya diserang dan lain sebagainya. Yang mana mempertanyakan satu sisi mendukung Ridwan Kamil, satu sisi mau memusuhi Jokowi. Saya bilang bukan memusuhi, justru Habib Rizik sudah membuat laporan tentang kesalahan-kesalahan Jokowi. Beda antara bukan laporan ya, tapi gugatan perbuatan melawan hukum ya, di pengadilan ya. Di pengadilan ya. Nah di situ itu perbedaan. Jadi makanya kita ini lebih punya kebebasan dalam menentukan sikap. Nah jadi saya tahu, bahkan saya dapat sebaran undangannya. Yang diundang adalah ketua umum kalau nggak salah PSI dan apa. Di situ ada Pak Jokowi. Nah, di Menteng ada saya undangannya. Ya saya pikir dia masih selalu ingin cabai-cabai terus. Nah, makanya di sini kita kembali lagi nanti ini kalau mau zigzag, zigzag mau tanya nih presiden yang kita punya nih mau kemana kalau masih ini orang cabai-cabai terus. Nah, tapi kita memisahkan lah, Prof. Itu nggak ada kaitan. Jadi ini untuk soal DKI bahwa Three Pillars, FPI, GNPF Ulama dan Persada Alumni, Persada 212 ya, itu firm ke pasangan nomor 1. Pasangan, saya tuh selalu lupa sih karena saya nggak terlalu aktif. Pasangan Ridho ya. Ridho, benar firm gitu. Yang sudah firm FPI, Bro. Oh, FPI. Persada 212 dan GNPF tidak, belum. Belum ada sikap dan belum ada pembahasan sampai ke situ. Akan ada pembahasan atau bagaimana? Sampai hari ini belum ada rencana. Saya masih lagi mengamati dulu. Oke, karena kita tahu bahwa pemilihan 27 kan? Betul. Nanti kalau minggu tenang nggak boleh keluar statement kan? Nggak perlu keluar statement, Bro. Kita punya cara tersendiri, Bro. Yang penting underground movementnya itu ya. UGM-nya yang penting ya. Oke, silakan. Kalau ada yang belum komplit karena saya potong tadi, coba silakan, Syekh. Gak apa-apa, Prof. Jadi yang saya sampaikan dalam hal ini, kita tidak mau ya kejadian-kejadian ini terulang lagi seperti 2019. Kita mendukung habis-habisan, kita memberikan suara habis-habisan, tapi begitu mau bergabung kita tidak pernah diajak bicara dan lain sebagainya, dan akhirnya bergabung. Nah kita sebenarnya waktu di 2024 Habib Rizik sudah membuka pintu. Ya istilahnya oke lah kalau memang mau ada islah atau apalah dalam arti kata bahasanya saya tidak tahu persisnya, tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada tanda-tanda
menuju kebaikan ke arah situ. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan. Makanya kalau kita belum berhasil mengamankan masalah nasionalnya, ya kita harus mengamankan di DKI-nya. Oke. Itu, Prof. Nggak boleh kita. Karena apa? Biar bagaimanapun kita juga punya kalkulasi. Pram ini kan dulu juga menterinya Jokowi. Kalau nggak salah 2 periode. Iya. Iya kan? Nah, apakah 2 ini periode kurang lah pokoknya. Ya, 2 periode kurang, iya kan? Dia menggantikan Andi Wijayanto di tengah jalan kan? Persis. Ya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan teman-teman. Waktu saya tanya, ya mereka bilang, kalau ini kita biarkan, ini nanti the next, ini yang akan menggantikan Prabowo. Berarti sama aja kita menggelar karpet merah untuk PDI yang berikutnya. Karena PDI ini kalau sudah memimpin, megang kekuasaan, udah lupa sama wong cilik. Oke. Tapi kalau lagi berjuang mencari suara, selalu pakai nama wong cilik. Bahkan ya saya akui memang strateginya juga, tapi saya lihat itu dari mulai pilkada, ya. Iya. Itu sudah tidak ada gambar Mega, tidak ada gambar PDI, mau apa ini Banteng dan lain sebagainya. Sebagian caleg-calegnya hanya masang gambar Bung Karno. Iya. Tapi ya bagaimanapun ya kita tidak bisa menerima dengan begitu saja. Kita nggak akan mau dibodoh-bodohin terus, gitu, Bro. Menurut Syekh Yusuf lebih problematik kalau DKI dipimpin oleh Pramono Rano ketimbang dipimpin oleh Ridwan Kamil Suswono begitu ya? Ya, kalau saya lihat ya untuk kan gini, perjalanan pemerintahan DKI yang akan datang 2024-2029 kan adalah kesinambungan kelanjutan dari 2017-2022. Iya. Yang terhenti kemarin adanya PLT ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini bagaimana mau akan berjalan semua kalau terpisah antara gubernur dan ketua DPRD-nya. Oke. Nah, pasti tidak akan sinkron, pasti saling ganjal, saling menghambat. Nah, ini akan tidak sehat. Yang dirugikan adalah masyarakat DKI dan program-programnya. Ini yang kita khawatirkan. Tapi misalnya pendukung Anies mengatakan bahwa kan yang mengkhianati Anies itu PKS, bukan PDIP. Bagaimana? Nah, saya kalau di dalam konteks itu saya tidak ikut campur ya, dalam arti kata karena Anies tidak pernah mengajak bicara, Anies juga tidak membicarakan bahwa dia mau maju pakai partai apa, Oke. tidak ada. Jadi perhitungan saya itu adalah soal track record PDIP aja gitu ya? Persis, kurang lebih begitu. Oke. Ya, bahkan saya ketemu sama orang dari PDI, saya ngomong enak, dia juga ngomong mengerti, menyadari lah ya. Iya. Saya tidak mungkin membuka orangnya, tapi bahkan demi Allah nih saya sumpah, dia sendiri bercerita bahwa banyak orang-orang di DKI yang nggak suka juga dengan PDI, sampai yang muda-mudanya pun juga sama. Nah, berarti kan ada kesalahan yang mungkin tidak dibenahi. Sama lah dengan kasusnya P3. Coba lihat berapa tahun, 10 tahun lebih tidak ada perubahan. Padahal dulu kan hanya cuma ada 3 partai. Iya. Iya kan, Golkar, PDI, P3. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran, Bro. Kalau kita lihat spektrum politik ya, misalnya posisi politik hari ini ya, yang berkuasa adalah geng Prabowo dan hampir semua partai politik. Kecuali PDIP yang terang-terangan masih berada di bawah, di garis oposisi dalam tanda kutip. Yang Nasdem tidak ada di pemerintahan tetapi ikut. PKS cuma nitip 1 tetapi dianggap ikut juga. Itu 3 pillars termasuk FPI itu di mana, Prof? Melihat melihat ini. Kalau kita kaitkan dengan berdirinya di sisi pemerintahan ini. Pemerintah nasional, tidak hanya konteks DKI. Kalau bicara tentang kaitan dengan 2024, ini kan akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Ya. Dari mulai Jokowinya sendiri, dari mulai dan Gibrannya, termasuk Kaisangnya. Tidak ada satupun surat teguran dari PDI. Iya. Nah, ini ada apa? Iya. Jangankan lagi peringatan ya, 1, 2, dan 3. Partai sebesar itu, partai nasional yang punya parlemen sekian ratus orang, tidak punya ketegasan membiarkan. Akhirnya apa? Jokowi merasa ya sudah dia segala-galanya. Padahal kalau mau melengsarkan Jokowi nggak ada yang sulit. Oke. Ini cerita waktu Jokowi belum berakhir masa periodenya. Iya. Nah, tapi kan di sini sudah kita lihat ini ada apa. Ini kan berarti hanya cuman ada ketidakpuasan. Yang tadinya gue bisa ngendaliin, gue bisa teriak-teriak depan umum, di depan media, petugas partai, bisa di video dan lain sebagainya, ternyata mulai bandel ini.
Nah, disinilah kita juga menghitung. Nah, apa jangan-jangan nih habis PDI dibegitukan sebentar lagi Golkar, tanda-tandanya sudah ada. Dan kalau Prabowo ya sampai hari ini saya lihat ya masih under control, bolak-balik presiden. Ya, tapi ya itu yang menurut saya kalau misalnya harus mensupport siapa, misalnya kelompok Three Pillars ini, apakah mau berdiri di oposisi seperti masa pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, atau berdiri mensupport full pemerintah yang masih dikendalikan oleh Jokowi juga, gimana? Begini, selama pemerintahan dikendalikan rezim, khususnya presiden dikendalikan oleh orang lain, mustahil kita berkoalisi. Oke. Itu mustahil. Tapi kalau presiden sudah punya kewibawaan, Tapi kalaupun tidak berkoalisi, tapi tidak akan juga gandeng PDIP. insya Allah enggak. Oh, jadi oposisi lain gitu. Iya, kita yang progresif lain dalam arti kata ya, yang bagus kita puji atau kita diamkan, Oke. yang nggak bagus kita kritisi. Itu biasa aja, normal aja. Oke, tapi mau bekerja sama-sama PDIP nanti dulu gitu ya. Kerjasama dalam hal apa ini? Ya dalam hal mengkritik pemerintah, dalam hal menjadi oposisi. Nah, dicurangin kayak gitu diem. Dicurangin di Pilpres 2024 diem. Oke. PDI-nya diem, Nasdemnya diem, PKB-nya diem, PKS-nya diem. Jadi kalau begitu saya mengimbau ya untuk PDIP, buat partai PDIP, buat Mas Hasto, jangan Bu Mega lah ya, Mas Hasto. Anda ini mau oposisi sungguhan atau oposisi etok-etok gitu ya, atau mau oposisi pragmatis gitu ya. Oke lah ya. Jadi menarik gitu. Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian yang relevan. Ya. Karena pasti menarik komentar mereka. Tapi tentu saya akan membacakan komentar yang relevan saja. Karena ini kan bagus ya diskusi kita ini kan. Mengucapkan sebuah dilema ya. Pada Pilpres 2024 kita tidak dilema. Ya tidaklah ada dilema. Mungkin sedikit dilema dengan PKB pada waktu itu kan. Karena kita lihat ini track record PKB, partai yang ya selama ini bisa dibilang sangat pragmatis. Dan sinyalnya jelas. Gitu. 2024. Kenapa sinyalnya? RH ada di lapangan. Oh, Positioningnya jelas. Kalau sekarang RH kan masih digondong ini, belum turun. Oke ya. Atau tidak akan turun. Tidak akan turun. Nah, kita baca ini menarik ya. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming. Lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik. Lalu Kita baca ini menarik ya. Dari Egwina Southwell, Anies jangan dibawa-bawa ke ideologi kanan terus. Resek nih ya dia bilang gitu ya. Ini juga real ya. Saya kaitkan dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung bahkan termasuk yang kalau saya lihat memuji ketika Anies menyatakan dia mendukung Prano karena dia anggap Anies memelihara peluangnya untuk menjadi pemimpin nasional. Dia berkaca kepada selama ini bahwa pemimpin nasional itu memang selalu hadir dari rahim yang skup ideologi yang lebih lebar. Tidak kanan saja, apalagi kiri saja, tapi cenderung ya pemimpin nasionalis lah. Yeah. Seperti SBY misalnya yang muncul kan. Dalam yang pemilihan umum ya. Jokowi. dia melihatnya itu. Bukan dari yang ceruk kanan yang menang. Bahkan ada partainya juga begitu. Oke. Disimpan satu pertanyaan itu saya. Pak Yusuf Martax, bagaimana kelanjutan tuntutan FPI terhadap Jokowi? Sementara FPI sama Jokowi sekarang udah satu kubu. Oke. Yang kedua itu ya. Biar saya tidak lupa, 3 dulu aja. RK didukung Mulyono, FPI dukung RK, lupa KM50. Kalau nggak mau ikut Anies karena PDIP mending gercos. Oke, silakan 3 itu. Ini baru 3, baru 3. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Kita tidak satu perahu, tidak satu gerbong, bahkan kita Habib Rizik telah membuat tuntutan-tuntutan kepada Jokowi. Itu clear, udah. Kalau itu clear. Nah, yang kedua, kita tidak menamakan bahwa setiap orang yang mau maju pilpres atau pilkada harus dibawa ke kanan. Enggak juga. Kita kan namanya calon itu kan harus merangkul semua pihak. Nah, pertanyaan, siapa yang pernah berhasil
untuk Anies sampai duduk menjadi gubernur. Apakah milenial, apakah Gen Z, atau kiri, tengah, atau kanan. Ya. Ya seingat saya ya kanan habis-habisan saat itu. Nah setelah jadi ya ini milik bersama. Ya, ya. Kita tidak mau ngeklaim, kita hormati. Di Pilpres Anies juga kita hormati semua. Enggak nyeret-nyeret enggak, sama sekali enggak. Oke. Itu. Oke, tapi tapi dia bilang FPI dianggap satu perahu dengan Jokowi karena mendukung Ridwan Kamil. Enggak juga. Kan sama mendukungnya. Kebetulan dia karena ada berangkatnya dari Kim. Iya. Dan kita di situ melihat ada PKS, Oke. kita memberikan dukungan karena kita tidak mau nantinya seperti tadi yang saya sudah jelaskan, banyak bertolak belakang, program-program tidak akan berjalan secara mulus. Oke. Itulah yang menjadi pertimbangan. Oke, jadi pertimbangannya ada PKS-nya di situ ya. Di antaranya. Di antaranya ya. Ya. Oke. Kemudian